Kuliah atau usaha? Gini, dua-duanya ini sama-sama bagus. Cuman pastinya setiap langkah yang diambil itu pasti memiliki resiko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku Bang Iwan di channel ini. Hari ini aku akan membahas tentang sedikit beberapa dari problematika jadi mungkin di masyarakat ya. Di masyarakat terus yang sering paling kita dengar lah. Contohnya seperti gini. Allah, emang usaha bisa sukses? Pengusaha besar, Alah, besar, mana besar, ada swasta. anakku Calon S1, Emang S2, kuliah S3 dari sampai SMP SPLR. mana ada Di tempatku. gak ada Usaha waktu kuliah kerja di tempatku. sulit, usaha apa kau? Mana Banyak ada, orang gak ada, buka. gak ada. Bingungan orang tua mungkin tentang bagaimana menanggapi hal-hal tersebut. Seperti contohnya kayak sering kita dengar kan ya, anak yang kuliah itu serasa kayak apa ya, kayak serasa diwah-wahkan lah bagi orang-orang yang mungkin belum memiliki keberuntungan untuk bisa kuliah ya. Tapi jangan berkecil hati untuk ibu-ibu, bapak-bapak di rumah yang anaknya tidak kuliah ya. Nanti yang akan kubahas di sini adalah tentang berwirausaha atau kuliah ya. Baik, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kuliah atau usaha? Gini, keduanya ini sama-sama bagus. Cuman pastinya setiap langkah yang diambil itu pasti memiliki resiko. Jadi ya aku akan memaparkan satu persatu. Yang pertama tentang kuliah itu. Bukan aku sok-sok tahu tentang usaha, tapi alhamdulillah memang orang tuaku seorang pengusaha, pedagang sembako ya. Alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama yang akan kubahas adalah pertama tentang kuliah. Satu, keuntungan berkuliah. Kuliah itu adalah suatu jenjang akademik untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dari kita sekolah dulu, itu pasti kita memiliki basic dasar yang maksudnya itu gini, memiliki bakat untuk dikembangkan. Jadi misalnya aku jago komputer ya, jadi aku perlu ilmu lebih tentang komputer, pasti harus masuk ke yaitu fakultas teknik IT, yaitu fakultas ilmu telekomunikasi, contoh tentang perlaptopan gitulah, komputer, PC lah, tentang pemrograman aplikasi-aplikasi kayak gitulah ya. Jadi aku perlu ilmu lebih tentang itu. Jadi kuliah adalah suatu kegiatan yang sifatnya itu untuk menggali ilmu ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang lebih dalam lagi tentang basic dasar yang mana kita itu memiliki bakat dari ilmu tersebut ya. Jadi nah seperti itu. Yang kedua, kuliah itu jangan kejar gelarnya aja. Karena kejar gelar itu apa ya? Percuma sih ya. Kalau kamu seorang sarjana, misalkan sarjana apa ya? Contoh ini bukan menjatuhkan. Sarjana hukum, ya, misalkan kamu sarjana hukum, tapi ketika kamu ditanya hukum itu apa, jawabanmu tuh membuat orang bingung. Kuliah itu jangan juga kejar gelar aja, harus juga menuntut ilmunya. Ilmunya ini yang lebih penting daripada gelar sih kalau menurutku. Tapi kebanyakan memang di dunia pekerjaan sih gelar adalah suatu apa ya, suatu pembeda antara yang berkuliah dengan yang tidak berkuliah. Nah biasanya kayak gitu, pembeda aja sih. Cuman kebanyakan juga kalau emang lebih berpengalaman yang nggak kuliah, yang mungkin itu gimana ya? Terus yang kuliah ini gimana ya kan ya? Jadi harus ilmunya harus memang betul-betul didapat. Jadi jangan sekedar kayak kuliah tapi nggak dapat ilmunya. Itu ya gimana ya coy, percuma. Jadi lebih baik tuh kayak gini, kamu seorang misalkan teknik IT tadi ya, teknik mesin, setidaknya paling nggak kalau ketika kamu berkuliah kamu mendapatkan ilmunya. Nah itu kamu pasti sudah, seandainya kamu tidak bekerja di perusahaan tentang mekanik seperti itu ya, misalkan ada mesin motor atau mobil yang rusak di rumah, ya mungkin coba kamu untuk mengotak-atik dengan pemahaman kamu di teknik mesin. Nah itu kan pasti ada ilmu basic dasar tentang yang kamu dalami dalam perkuliahan tadi. Nah gitulah. Terus yang ketiga itu mendapatkan pengalaman sharing, bertukar pikiran lah.
kuliah itu memang ajang untuk berdiskusi. Memang membuat beberapa orang didulukan dalam satu ruangan itu untuk selalu untuk saling berdiskusi. Jadi keuntungannya orang yang berkuliah itu memang di situ. Ketika dia menyadari kuliah itu adalah ajang untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya, maka disitulah keuntungan seseorang itu berkuliah. Seharusnya dia pemahamannya akan lebih luas, pemahaman dia akan lebih terbuka dengan orang-orang yang di sekitar dia, mungkin yang lebih berpengalaman ya, kayak gitu. Karena ketika kita memiliki teman di luar ya, itu pasti akan menceritakan dari seluruh seluk-beluknya tentang dia di kampung itu seperti apa. Misalkan dia anak kota, dia di kota itu bagaimana. Nah, kalau kita yang dari kampung ya, kayak aku ya, di Melak ini, nah jadi bisa bertukar pikiran. Kalau di Jawa nih gimana sih, ini gimana sih, ini gimana. Nah, kebetulan kemarin aku kuliah di Jawa Timur, di Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan adanya pertukaran pikiran seperti itu, jadi membuat mahasiswa itu seharusnya gini, lebih terbuka lah pemikirannya. Jadi nggak terlalu terpaku dengan apa yang ada di daerahnya, dan nggak terlalu terpaku dengan apa yang menjadi prinsip dia di daerah dia berada. Nah gitulah kurang lebihnya ya. Kuliah ini ajangnya itu untuk tukar pikiran, berdiskusi, memikirkan suatu hal yang bermanfaat lah untuk kita semua. Nah jadi gitu ya kuliah itu. Terus keuntungan berusaha itu adalah memiliki usaha sendiri. Satu itu udah pasti, nggak mungkin dong kalian berusaha tapi menjalankan usaha orang lain. Tapi ya bisa sih, bisa. Tapi lebih enaknya memang usaha sendiri kayaknya ya, usaha sendiri. Terus kedua, usaha sendiri itu lebih bisa memanajemen perusahaanmu ini seperti apa, usahamu ini seperti apa, maunya gimana, itu menurut pemikiranmu sendiri dah. Jadi kamu adalah bos, owner, ataupun sekaligus direktur utama lah ya. Nah, yang selanjutnya itu ketika kamu berusaha dan sukses, amin, kamu adalah seorang bos. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur kamu lah. Kamu yang menjalankan usaha, kamu yang mengatur segalanya. Nah, kamu bebas ekspresi di dalamnya. Jadi kamu ya paham lah ketika menjadi bos kan. Berusaha gitu. Tapi nanti aku akan sebutkan kekurangan dari kuliah dan usaha. Kita lanjutkan ke kekurangan kuliah dan usaha. Kuliah itu satu, yang kita sadari begitu banyak para mahasiswa yang berlulus setiap tahunnya. Ya contohnya gini, di universitasku aja itu setiap meluluskan mahasiswa itu minimal itu rata-ratanya 1.000 lah. Sedangkan itu pun bahkan bisa sampai 1.400. Nah, itu kebayang dong, dalam satu fakultas itu mungkin menyumbang sekitar 100 orang ya per fakultas. Jadi kebayang dong kalau misalkan universitas itu sekitar 1.000 dan dikalikan di Malang aja itu ada Brawijaya, UIN, Unisma, UM, apa lagi ya? Yang gede-gede lah. Gajayana. Nah, itu kebayangin 5 universitas lah, anggaplah 5 universitas di Malang itu meluluskan setiap mahasiswa itu ada 1.000. Jadi kebayang dong, ada 5.000 mahasiswa yang lulus setiap per 6 bulannya. Nah, jadi kalau di UMM itu per 4 bulan, per 3,5 bulan lah itu ada kelulusan. Jadi dalam 1 tahunnya UMM itu menggelar 4 kali kelulusan. Bayang dong, berarti ada sekitar rata-rata 4.000 mahasiswa dalam 1 tahun. Itu satu universitas ya. Gak tahu kalau Brawijaya kayak mana yang gede-gede lagi, itu mengeluarkan mahasiswa juga segitu. Nah, jadi kekurangannya itu di situ. Itulah ya. Bagi kawan-kawanku semua, terlalu banyak mahasiswa yang lulus sehingga mengakibatkan lowongan pekerjaan yang kita cari itu kayaknya susah. Sebenarnya sih banyak, cuman terkadang di bidang tertentu yang dicari ya, di bidang tertentu yang dicari. Jadi kita yang misalkan sudah terpenuhi kuotanya di bagian A misalnya ya, A, aku nggak akan sebutin fakultasnya apa karena ini beberapa dari pengalaman teman-temanku yang cerita ya.
memang kan di daerah itu di bidang A sudah terpenuhi, maka mahasiswa-mahasiswa yang lulus dengan fakultas A maka itu akan kesulitan untuk mencari kerja. Dia harus berani pergi keluar dari daerahnya untuk mencari kerja di bidang dia. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia mau bekerja di luar bidangnya ya silahkan sih, gak apa-apa. Itu terserah diri masing-masing. Kalau dia sanggup ya dijalanin, ya kan? Jadi kekurangan selanjutnya adalah kekurangan usaha. Nah, berusaha itu enak coy. Enak banget. Enak. Gak perlu S1, S2, S3, STLR, gak perlu emang. Tapi ya gini, resiko. Kalian ketika pengen berusaha, maka hidup dan mati kalian tuh di usaha itu. Ketika kalian berusaha kayak 1, 2 bulan, 3 bulan, kayaknya enggak dah, kayaknya nih capek aku, aduh itu udah jadi, mending gak usah usahalah dari awal. Karena usaha itu perlu konsisten, stabil, dan kuat berdiri lah. Kuat berdiri ini maksudnya tahan dari kayak misalkan pada saat perdagangan sepi, perdagangan mungkin mulai ada yang menyaingi. Nah, di situ kalian harus pahami itu. Ya, maka memang ketika ingin berusaha itu harus memiliki minimal satu pengalaman dengan senior, terus memahami sistem usaha yang akan dia jalani, mendalami ilmu tentang usaha yang dia jalani. Nah, karena gini, satu hal yang mau aku kasih tahu kalian semua, alhamdulillah ya, bukan aku ingin menyombongkan ya, tapi bapakku itu orang yang nggak tamat SD tuh, betulan, cuman kelas 3 SD, dia sudah, alhamdulillah, perdagangannya itu dari awalnya cuman ikan asin, susu dan minyak goreng. Dari situ akhirnya dikembangkan, mulailah muncul kayak ikan asin, minyak goreng, sarden, susu kaleng. Nah, lanjut lagi kayak mulai berjualan dengan bawang-bawang, sayur-sayuran. Akhirnya bertahap lagi, mulai lengkap kopi-kopi, teh-teh, dengan sebagian bahan-bahan makanan yang dikemas lah ya. Nah, alhamdulillahnya sekarang yaitu sudah menjadi toko sembako. Jadi alhamdulillah bapakku ini adalah panutanku ya. Jadi masalah usaha, insya Allah lah, aku memang dari kecil udah ngikutin bapakku, memang bantu bapakku. Jadi aku insya Allah mungkin paham. Nah, dari situ kenapa aku membicarakan hal ini. Jadi bukan aku so tahu, tapi memang aku mendalami perdagangan ini udah dari sejak kecil. Jadi aku akan paham di mana usaha itu akan rugi, di mana usaha itu akan tersaingi, di mana usaha itu akan ya perlu pembaruan lah. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi mau usaha atau kuliah itu semua tergantung di tangan kalian. Ketika kalian ingin kuliah, maka galilah ilmu sedalam-dalamnya, bermanfaat untuk kalian semua. Yang sekiranya ilmu itu bisa digunain, bisa dirasakan, bisa dimanfaatkan untuk keluarga sekitar, minimal keluarga sekitar ya. Apalagi bisa bermanfaat untuk orang lain. Wah, itu udah insya Allah jadi. Nah, ketika kalian ingin berusaha, nah kalian harus yang tadi kusebutkan, harus bisa memahami, mendalami, dan minimal berpengalaman dengan yang senior lah ya. Kalian nggak bisa tuh kayak buka-buka usaha aja. Kalian harus bisa nentuin wilayah, strategis atau enggak, kira-kira perdaganganku ini laku atau enggak. Nah, itu harus kalian pahamin. Itu di situ ya. Jadi bisa nentukan dengan ya betul-betul harus matang lah ya. Karena kuliah itu gini, memang ajangnya itu sebenarnya bukan cari gelar. Sebenarnya kalau kalian pengen cari gelar ya, cukup bayar pun jadi, udah dapat kalian gelar. Tapi yang sayangnya di situ adalah ilmunya. Jangan cuma asal kuliah, karena gini coy, kuliah itu habisnya bisa puluhan juta ya. Orang tuh udah membiayai kita dari awal kuliah ya sampai akhir. Nah, artinya seminimal mungkin ilmu itu harus kita pahami dan kita dapatkan betul-betulan ya. Jadi mau usaha pun ya itu, kalian harus bisa menentukan itu semua tadi yang aku sebutkan di sebelum-sebelumnya. Aku aja lupa nih apa yang aku sebut tadi ya. Yang gak bagus itu adalah pemikiran orang-orang yang selalu menggunjingkan ya, selalu menggunjingkan kita ya.
itu aja kawan-kawan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe, share bagi ke teman-teman kalian yang mungkin ada adik kalian yang ingin berkuliah atau uangnya atau dibuat usaha lah ya. Terserah, itu semua ada di tangan kalian. Ya, aku kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.